Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali dengan Bu Eka untuk pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 2, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai ungkapan permintaan maaf. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, musta'idan, ad-du'a'u bidaya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin amin. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenal ungkapan permintaan maaf. Coba kita baca tentang cerita meminta maaf kepada teman. Hari ini, Wayan berlatih menirukan gerak pada tumbuhan bersama teman-temannya. Mereka menirukan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Ibu guru membimbing Wayan dan Ahmad untuk melakukan gerakan dengan benar. Ketika memperagakan gerakan tumbuhan, Ahmad tidak sengaja menyenggol tangan Wayan. Ahmad segera minta maaf kepada Wayan. Wayan, maaf, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu, ucap Ahmad. Tidak apa-apa, Ahmad, jawab Wayan. Mereka berjabat tangan setelah Ahmad meminta maaf. Wayan dan Ahmad melanjutkan menirukan gerakan tumbuhan. Nah, kira-kira dari cerita yang sudah kita baca bersama-sama, mana yang merupakan kalimat meminta maaf? Ya, benar. Wayan, maaf, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu. Ini salah satu contoh ungkapan permintaan maaf. Bisa memberikan contoh lain, nak? Nah, pasti kalian juga pernah meminta maaf kepada orang lain. Mengenal ungkapan permintaan maaf. Kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Seperti pada gambar berikut ini. Andi dan teman-temannya sedang bermain sepak bola, kemudian tidak sengaja kesenggol dan menyebabkan temannya jatuh sampai terluka lututnya. Nah, kalau seperti ini, berarti kita harus segera meminta maaf. Maafkan ya, saya tidak sengaja. Ini kejadiannya memang betul-betul tidak disengaja, bukan disengaja karena mau menjatuhkan temannya, tidak, tapi karena memang tidak disengaja. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Ayo, pernah nggak ini kira-kira? Nah, apa yang kalian lakukan jika kalian berbuat salah? Meminta maaf, betul. Nah, meminta maaf juga ada aturannya, tidak sekedar meminta maaf. Perlu kita ketahui, meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dari hati.
Artinya, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Kemudian, ucapkan dengan jujur, dengan baik-baik, tidak sambil teriak-teriak, tidak sambil marah-marah. Nah, berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Berarti, minta maaf harus dengan tulus. Nah, misalnya nih, kita yang sering sekali kita berbuat kesalahan yaitu kepada ayah, kepada bunda. Secara tidak sengaja kadang perkataan kita bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Misalnya ketika disuruh membantu atau ketika disuruh belajar. Nah, coba tolong ambilkan garam itu. Ah bunda, aku kan lagi nonton. Atau misalnya disuruh sholat. Ayo nak, sholat, sudah azan. Nanti dulu bun, tanggung, lagi asik main game. Nah, sebenarnya perkataan seperti itu bisa menyakiti hati kedua orang tua. Maka dari itu, ucapkan permintaan maaf. Maaf ya bunda, maaf ya ayah, seperti itu ya nak. Tidak minta maafnya yang ya udah maafin. Nah, tidak seperti itu meminta maafnya tidak tulus, tidak benar. Atau misalnya sudah minta maaf tapi diulangi lagi. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Cuma untuk pembiasaan, untuk kalian yang masih belajar tidak apa-apa, tapi harus tetap meminta maaf. Membuat kalimat permintaan maaf. Di sini contohnya yaitu, maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Nah, dia meminta maaf karena tidak sengaja menjatuhkan bola bekel. Kemudian contoh yang kedua, maafkan aku ya, aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Nah, ini juga contoh kalimat permintaan maaf. Misalnya nih, ada temanmu yang meminta maaf, lalu sikapmu bagaimana? Apakah dimaafkan atau dibiarkan saja atau dicuekin atau bagaimana? Nah, sesama muslim harus saling memaafkan dan diingatkan supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi, jika ada yang meminta maaf kepada kalian, dimaafkan dan dimohonkan kepada Allah supaya hati kita diikhlaskan dan menjadi pahala. Baik, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Yang pertama yaitu buatlah kalimat permintaan maaf berdasarkan gambar pada buku tema 5 halaman 55. Kemudian tugas yang kedua yaitu kerjakan ayo berlatih di buku Bupena 1C halaman 28 nomor 1 bagian A, B, dan C-nya saja. Oke, anak soleh dan solihah, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tematik kita kali ini telah selesai. Terima kasih nak sudah mengikuti video ini sampai habis, sampai selesai. Semoga apa yang Bu Eka jelaskan dapat dipahami. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Sampai bertemu kembali nanti pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.